Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning my students. Kembali lagi bersama Ibu Louis Sekar. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat dan semangat ya mengikuti pembelajaran hari ini. Anak-anak, seperti biasa, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa dulu supaya ilmu yang kita dapati hari ini dapat bermanfaat. Berdoa dimulai. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih anak-anak yang sudah mengikuti berdoa di rumah bersama ibu. Anak-anak, hari ini kita akan belajar mengenai tematik subtema 2. Nah, minggu lalu subtema 1 ya, mengenai ciri-ciri makhluk hidup. Nah, di minggu ini kita belajar mengenai subtema 2 tentang pertumbuhan dan perkembangan manusia. Anak-anak, manusia merupakan salah satu makhluk hidup. Manusia memiliki ciri-ciri yang sama dengan makhluk hidup lainnya. Salah satu ciri manusia sebagai makhluk hidup adalah mengalami pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Nah, pertumbuhan manusia terjadi sejak di dalam kandungan. Setelah lahir, pertumbuhan manusia bertambah besar dari bayi hingga dewasa. Hal itu dicirikan dengan tubuh menjadi tinggi, lebih besar, dan lebih berat. Tetapi setelah dewasa, pertumbuhan manusia terhenti. Namun perkembangan emosi dan pikiran manusia terus berkembang. Pertumbuhan dan perkembangan itu dipengaruhi oleh beberapa faktor. Nah, Ibu sebutkan ya. Yang pertama, faktor keturunan. Yang kedua, gizi makanan. Yang ketiga, olahraga. Nah, itulah faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan manusia. Anak-anak, seperti yang sudah tadi Ibu jelaskan, pertumbuhan dan perkembangan manusia terjadi pada masa sebelum lahir dan setelah lahir. Pertumbuhan dan perkembangan sebelum lahir terjadi di dalam kandungan ibu. Setelah lahir, pertumbuhan dan perkembangan dapat diamati. Anak-anak, di samping ibu ini ada gambar pertumbuhan dan perkembangan. Nah, ini adalah pertumbuhan dan perkembangan manusia ya. Setelah seseorang dilahirkan ke dunia, akan menjadi bayi, ya. Nah, bayi ini hanya bisa menangis. Seiring bertambahnya usia, kemampuannya juga semakin bertambah. Pada umur 1 tahun, ia sudah bisa bergerak dan mulai belajar berjalan. Di sini ada yang punya adik bayi, pasti sangat menyenangkan ya. Nah, kemudian bayi-bayi ini nantinya akan menjadi balita. Setelah itu, anak-anak, kemudian remaja, dan yang terakhir dewasa. Nah, anak-anak, kalian tahu nggak sekarang kalian ini berada di tahap mana? Ya, betul. Kalian ini saat ini sedang berada di tahap anak-anak ya. Bukan bayi atau balita lagi. Nah, hari ini Ibu juga akan memberikan materi mengenai unsur 5W1H. Ada yang tahu unsur 5W plus 1H ini? Nah, anak-anak, Ibu di sini akan menjelaskan ya unsur 5W plus 1H. 5W plus 1H ini adalah sebuah metode yang dilakukan guna mendapatkan informasi secara lebih kaya dan mendalam. Caranya dengan memenuhi atau menanyakan setiap unsur dari 5W plus 1H ini. Nah, kepada narasumber ya, atau seseorang yang akan kita wawancarai. Nah, di sini Ibu akan menampilkan unsur 5W plus 1H. Di sini ada what, itu dalam bahasa Inggris ya, yang artinya apa. Nah, jika dibuatkan dengan kalimat, apa yang terjadi? Selanjutnya, who, yang berarti siapa. Nah, bisa dibuat dengan kalimat siapa yang terlibat dalam peristiwa itu. Selanjutnya ada why, yang artinya
mengapa. Mengapa hal itu bisa terjadi? Selanjutnya, when, artinya kapan. Dibuat dalam kalimat, kapan peristiwa itu terjadi. Selanjutnya ada where, yang artinya di mana. Di mana peristiwa itu terjadi. Selanjutnya yang terakhir ada how, yang artinya bagaimana. Bagaimana peristiwa itu terjadi. Dengan memenuhi semua unsur 5W1H ini, pokok informasi dalam penulisan berita akan jauh lebih lengkap. Nah, anak-anak, kita kembali lagi ke topik ya, mengenai pertumbuhan dan perkembangan. Di sini, buatlah daftar pertanyaan dari kata-kata yang disediakan. Sebelumnya, ayah dan bunda bantu mengingatkan kembali Ananda ya tentang macam-macam kata tanya. Di sini ada contoh. Perhatikan gambar di samping ibu ya. Ibu singkat menjadi adik Simba. Perhatikan ya. A. A di sini untuk apa? Di sini untuk di mana? K. K di sini untuk kapan? Si. Si di sini untuk siapa? Dan yang terakhir ada ba. Ba di sini untuk bagaimana? Ibu singkatnya seperti itu ya, supaya kalian tidak pusing mengenai 5W plus 1H ini. Anak-anak, di sini ibu akan memberi contoh. Tolong perhatikan ya gambarnya. Di sini ada kata atau kalimat. Ibu akan memberikan contoh pertanyaan untuk kata berat badan. Untuk contoh kalimat tanyanya, berapa berat badanku saat lahir? Nah, kalian sekarang sudah memahami ya apa yang sudah ibu jelaskan? Anak-anak, di bawah kata yang tadi ibu beri contoh, kalian buat 2 pertanyaannya ya. Kemudian di kolom bawahnya lagi ada 3 kolom. Kalian tanyakan pertanyaan tersebut kepada ayah bunda kalian. Lalu tulis jawabannya. Kalau kalian kerjakan di buku tematik ya. Selanjutnya ibu akan ke materi selanjutnya. Menghargai perbedaan. Perubahan tinggi dan berat badan manusia itu berbeda-beda. Kekuatan manusia juga berbeda-beda. Perubahan tinggi dan berat badan serta kekuatan adalah contoh pertumbuhan dan perkembangan manusia. Pertumbuhan dan perkembangan dipengaruhi oleh makanan, kebiasaan olahraga, dan faktor yang diturunkan oleh orang tua. Tuhan menciptakan berbagai macam makhluk yang berbeda-beda. Perbedaan ini adalah karunia Tuhan. Kita harus saling menghargai dan menghormati perbedaan. Ingat, minggu lalu yang sudah ibu jelaskan, kita harus menghargai perbedaan. Kalian tidak boleh bertengkar karena masalah perbedaan. Kalian harus berteman dan bersahabat ya. Selanjutnya, di sini ibu akan memberikan soal. Perhatikan. Di sini ada gambar. Kalian sudah memahami kan gambar ini? Pertanyaannya dalam soal ini, kamu melihat teman kesulitan mengambil benda di atas, di tempat yang tinggi, sikap yang akan kamu lakukan adalah seperti apa? Apakah kamu akan membiarkannya? Nah, jawaban yang terbaik ada di dirimu jika kamu menyimak penjelasan yang sudah ibu tadi jelaskan. Yang kedua, perhatikan lagi ya anak-anak. Kamu melihat temanmu yang kesulitan membawa barang bawaan. Sikap yang akan kamu lakukan seperti apa? Jangan jauh-jauh dari teman deh. Coba lihat, jika ibu baru pulang dari pasar, kemudian membawa barang bawaan yang berat, apakah kamu akan membantunya? Nah, jawaban terbaik pasti akan kamu sebutkan ya. Ingat, jawaban yang paling baik. Selanjutnya, kalian kerjakan ya di buku tulis tematik kalian.
Nah, Ibu akan menjelaskan sedikit lagi mengenai materi ya. Sikap menghormati. Sikap saling menghormati antar sesama termasuk pengamalan sila kedua Pancasila. Sila kedua berbunyi, belum ada yang tahu? Nah, sila kedua ini berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Simbol sila kedua, kalian tahu? Ya, yaitu dilambangkan dengan rantai berwarna emas dengan mata rantai yang berbentuk kotak dan bulat yang saling mengayun. Lambang ini menunjukkan bahwa bangsa Indonesia sangat menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, saling menghormati, saling menyayangi, dan juga memperlakukan manusia lainnya dengan baik. Anak-anak, jika kalian menemukan orang yang sedang kesusahan, bantulah. Ya, kalian tidak boleh malah mengolok-olokkan orang tersebut. Itulah yang dinamakan saling menghormati sesama manusia, saling menyayangi, dan juga memperlakukan manusia lainnya dengan baik. Tidak boleh berantem. Mau anak tersebut umurnya lebih muda daripada kalian, kalian harus tetap saling menghormati, saling menyayangi. Semoga kalian memahami ya. Selanjutnya, Ibu akan menjelaskan mengenai pembelajaran matematika. Nah, anak-anak, kita belajar matematika lagi ya. Di sini Ibu akan menceritakan ada soal cerita ya. Susu sapi adalah salah satu contoh makanan yang sangat baik untuk kesehatan. Beberapa perusahaan memproduksi susu sapi dalam bentuk kemasan kotak siap saji agar mudah dikonsumsi. Nah, berikut ini Ibu akan menampilkan gambar. Ada jumlah susu kemasan kotak yang dapat dihasilkan oleh beberapa perusahaan setiap bulannya. Kita simak yuk. Perhatikan, di sini ada 5 perusahaan. Yang pertama, perusahaan A. Jumlah susu kemasan yang dihasilkan per bulannya ada 1.200 kotak. Yang kedua, perusahaan B. Jumlah susu kemasan yang dihasilkan per bulannya ada 3.000 kotak. Yang ketiga, perusahaan C. Jumlah susu kemasan yang dihasilkan per bulannya ada 4.800 kotak. Yang keempat, perusahaan D. Jumlah susu kemasan yang dihasilkan per bulannya ada 3.250 kotak. Dan yang terakhir ada perusahaan E. Jumlah susu kemasan yang dihasilkan per bulannya ada 2.200 kotak. Nah, anak-anak, di sini Ibu akan memberikan soal ya. Di sini ada 2 soal ya. Yang pertama, manakah perusahaan yang menghasilkan susu kemasan kotak paling banyak setiap bulannya? Ya, perusahaan C, yaitu 4.800 kotak. Yang kedua, perusahaan manakah yang menghasilkan susu kemasan kotak paling sedikit setiap bulannya? Ya, perusahaan A, yaitu 1.200 kotak. Selanjutnya, Ibu akan mengajari mengenai penjumlahan. Berapa jumlah susu kemasan kotak yang dihasilkan perusahaan A dan D? Nah, kalian coba ya. Ibu akan menerangkan lagi, tapi ya, permasalahan tersebut diselesaikan dengan penjumlahan. Penjumlahan dapat dilakukan dengan cara disusun ke bawah. Letakkan bilangan sejajar sesuai dengan tempatnya, lalu jumlahkan sesuai kelompok. Nah, maka dari itu, simak yuk video berikut ini. Nah, anak-anak, tadi kan Ibu sudah bertanya berapa jumlah susu kemasan kotak yang dihasilkan perusahaan A dan D. Nah, untuk perusahaan A itu ada 1.200 kotak. Nah, perusahaan D ada 3.250 kotak. Nah, untuk cara menjumlahkannya sangat mudah ya anak-anak. Yang pertama, kalian sudah mengikuti yang sudah Ibu tayangkan ini harus sejajar ya.
angka-angkanya harus sejajar seperti ini, kemudian kalian bergaris seperti ini. Ya. Kemudian tinggal dijumlahkan. 0 ditambah 0, tidak ada yang bisa ditambahkan, ya akhirnya jawabannya ya 0. 0 tambah 5, turunkan saja 5-nya. 2 ditambah 2, ya 4. Dan yang terakhir 1 ditambah 3, 4. Jadi berapa jumlah susu kemasan kotak yang dihasilkan perusahaan A dan D? Hasilnya adalah 1200 ditambah 3250, hasilnya adalah 4450. Seperti itu ya anak-anak, kalian sudah bisa. Sekarang Ibu akan memberikan tugas ya. Simak foto ini. Jangan lupa dikerjakan ya, cukup 3 soal saja. Terima kasih. Nah anak-anak, itulah materi hari ini. Sekian yang dapat Ibu sampaikan, mudah-mudahan materi hari ini dapat bermanfaat untuk kalian. Anak-anak jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan ya, dan semangat walaupun kalian belajar dari rumah. Ibu pamit untuk hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat my kiddos!